Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam anugerahnya. Kita menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi yang baik ini bersama-sama kami datang di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk segala kemurahan, kebaikan Tuhan yang kami nikmati. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu bebas bersyarat. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu bebas bersyarat. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberi perintah kepada Adam, memberikan hak kepada Adam untuk menikmati semua buah pohon yang ada di dalam Taman Eden. Tetapi Tuhan memberikan syarat kepada Adam untuk apa? Tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa demikian? Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud yang baik kepada Adam. Tujuannya supaya apa? Adam tetap hidup. Tujuannya supaya Adam tetap punya sebuah relasi dengan Tuhan. Karena apa? Dikatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita bicara tentang kebebasan, apa itu kebebasan? Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki, tanpa apa? Hambatan, tanpa halangan, tanpa rintangan, ataupun paksaan. Bahkan kebebasan juga dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan apa saja yang diinginkan, yang dikehendaki di dalam hidup ini. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar bahwa ternyata kebebasan itu ada syaratnya. Ternyata kebebasan itu ada batasannya. Ternyata kebebasan itu ada aturan-aturan yang mengikatnya. Sebagaimana yang kita perhatikan, yang Tuhan berikan kepada Adam. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita pun sudah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa. Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Tuhan memberikan kita kebebasan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati anugerahnya di dalam hidup ini. Tetapi mari kita mau menyikapi kemerdekaan. Mari kita mau menyikapi kebebasan. Mari kita mau menyikapi kesempatan yang Tuhan beri di dalam hidup ini dengan benar. Kita harus menyadari bahwa kebebasan itu adalah kebebasan yang bersyarat. Kebebasan itu adalah kebebasan yang apa? Ada batasnya. Kebebasan itu adalah kebebasan yang apa? Yang
Ada aturan-aturan yang mengikat setiap kehidupan kita. Karena kebebasan tanpa sebuah batasan, kebebasan tanpa syarat, kebebasan tanpa sebuah aturan, maka kebebasan itu menjadi kebebasan yang salah, kebebasan yang liar, kebebasan yang pada akhirnya membawa kepada kebinasaan, kebebasan yang pada akhirnya membawa kepada kematian kekal. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan mengingatkan kita sekalian di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan, kebebasan itu untuk apa? Hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa. Ingat, kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita dibebaskan oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi hamba-hamba Allah. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan apa yang Tuhan kita kehendaki. Bukan kemauan, bukan keinginan kita. Tapi kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak, keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Hamba-hambanya Allah. Allah yang sudah memerdekakan kita. Allah yang sudah membebaskan kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari belajar melakukan kehendak daripada Tuhan kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya yang ada di Galatia untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebagai orang-orang merdeka, mereka harus melayani. Baik melayani Tuhan, baik melayani sesama, melayani pekerjaan Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Bukan menggunakan kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, tetapi kesempatan yang Tuhan beri, kebebasan yang Tuhan beri, kemerdekaan yang Tuhan beri, kita pakai untuk melakukan kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah sebagai hamba-hamba Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan, kami mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena kami sadar Engkau yang sudah membebaskan kami, Engkau yang sudah memerdekakan kami, Engkau yang sudah memberikan kesempatan kepada setiap kami, Bapa. Biarlah Engkau ajar kami, supaya kami menyadari bahwa kebebasan, kemerdekaan yang Engkau beri adalah kebebasan, kemerdekaan yang bersyarat. Kebebasan, kemerdekaan yang dibatasi di dalam setiap kehidupan ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan nyata, sempurna di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.